Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indawati selaku dosen manajemen strategik. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Najma Izzatur Roida dan dengan saya Saskini Barokah. Di sini kita akan membahas tentang pertemuan ke-21 yaitu analisis kasus manajemen strategi. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Definisi analisis kasus manajemen strategi. Analisis kasus manajemen strategi merupakan proses mengkaji kondisi organisasi untuk mengidentifikasi masalah, peluang, ancaman, serta menentukan strategi terbaik dalam mencapai tujuan perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi peluang dan ancaman lingkungan eksternal, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, serta menentukan strategi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah ilmu dan seni dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Hanger dan Willin, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan. Yang pertama manfaatnya ya, manfaat analisis kasus. Yang pertama ada menghubungkan teori dengan praktik bisnis nyata, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, melatih keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada memberikan pengalaman yang lebih mendalam mengenai penerapan manajemen strategi dalam dunia usaha. Nah, yang selanjutnya ada tujuan analisis kasus. Yang pertama itu ada mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan. Yang kedua ada memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga ada menentukan alternatif strategi yang paling efektif. Yang keempat ada membantu pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada tahapan analisis kasus manajemen strategi. Yang tahapan utamanya yang pertama itu ada identifikasi masalah, yaitu menentukan isu utama yang dihadapi perusahaan tersebut. Yang kedua ada analisis lingkungan eksternal, yaitu mengkaji persaingan, ekonomi, teknologi, dan pasar. Yang ketiga ada analisis lingkungan internal, yaitu mengevaluasi sumber daya, budaya organisasi, SDM, dan kemampuan perusahaan. Yang keempat ada analisis alternatif strategi, yaitu mengembangkan berbagai pilihan strategi. Yang kelima ada evaluasi dan pemilihan strategi, menentukan strategi yang paling efektif. Dan yang keenam ada implementasi dan pengawasan, yaitu menyusun rencana aksi serta melakukan evaluasi berkala. Selanjutnya itu ada profil dan latar belakang McDonald's. Jadi di sini kayak ada studi kasus ya. Profil perusahaan, McDonald's merupakan perusahaan restoran cepat saji terbesar di dunia yang beroperasi dengan sistem waralaba atau franchise yang kita biasa sering dengar, sering kita sebut ya. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk makanan dan minuman siap saji, serta menargetkan konsumen dari berbagai kalangan, terutama keluarga dan anak muda, Gen Z ya tentunya. Latar belakang pemilihan kasus ini kenapa sih? Nah, McDonald's dipilih sebagai objek penelitian karena mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar melalui inovasi produk, kualitas pelayanan, strategi pemasaran yang efektif, dan sistem manajemen yang terstandarisasi. Keberhasilan tersebut menjadikan McDonald's menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan manajemen strategi. Nah, untuk tujuan penelitiannya nih, menganalisis penerapan manajemen strategi pada McDonald dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan serta strategi yang dapat kita lakukan dan tepat dalam menghadapi persaingan bisnis. Oke, selanjutnya itu ada
Teknologi dalam manajemen. Nah, teknologi dalam manajemen operasional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas proses operasional. Perusahaan dapat meningkatkan produksi, menghilangkan kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan atau kita sebut biasanya AI, terus ada Internet of Things atau IoT, dan sistem informasi manajemen. Oke, selanjutnya materinya akan dibahas oleh rekan saya Najma Izzatur Roida. Oke, selanjutnya di slide 7 ada tantangan dalam manajemen. Selanjutnya kita masuk ke tantangan manajemen operasi. Dalam menjalankan bisnisnya, McDonald's menghadapi beberapa tantangan utama. Nah, yang pertama itu fluktuasi permintaan pasar. Selera konsumen yang cepat berubah memaksa perusahaan harus selalu adaptif. Yang kedua, ketekanan biaya produksi. Mereka harus bisa menekan biaya tapi tetap menjaga kualitas produk. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kompleksitas rantai pasok atau gangguan logistik dan distribusi menjadi tanggapan yang tersendiri yang harus dikelola dengan baik. Selanjutnya di slide 8 ada marketing mix 8P, yaitu untuk mengatasi tantangan tersebut, McDonald's menerapkan strategi marketing Mix 8P. Dari sisi produk, mereka menyesuaikan menu dengan lidah lokal seperti menu nasi dan paket hemat atau pahe. Dari price, mereka menggunakan sistem try pricing atau artinya harga disesuaikan dengan daya beli di setiap wilayah. Ada juga place atau lokasi dipilih di titik-titik strategis seperti pusat pembelanjaan dan kawasan pendidikan. Selain itu, mereka juga mengandalkan promotion melalui iklan dan media sosial, dan juga people dengan pelatihan karyawan, proses melalui layanan cepat seperti through atau partnership dengan pemasok lokal, serta physical evidence berupa fasilitas restoran yang nyaman dan hygiene. Oke, selanjutnya di slide 8, analisis SWOT dan strategi TOWS. Oke, berdasarkan analisis SWOT, McDonald's menyusun strategi TOWS. Ada 4 strategi yang dijalankan. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu memanfaatkan kekuatan dan memperluas pasar global. Ada juga strategi ST atau Strength Trade, yaitu berinovasi agar tetap relevan dan menghadapi tren gaya hidup. Yang ketiga ada strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu mengembangkan produk lebih sehat dan variatif. Ada juga serta strategi SWOT atau Weakness Trade, yaitu meminimalkan kelemahan dengan pelatihan karyawan dan promosi berkelanjutan. Selanjutnya di slide yang 9 yaitu ada hasil analisis IFAS, EFAS, dan posisi strategi. Nah, dari hasil perhitungan, nilai IFAS McDonald's adalah 3.00 yang artinya kondisi internal perusahaan sangat kuat, terutama dari segi manajemen dan reputasi. Sementara nilai IFAS adalah 2.65 yang berarti perusahaan cukup baik dan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman eksternal. Dengan kedua nilai tersebut, posisi McDonald's berada di kuadran 1, yaitu strategi agresif, artinya perusahaan memiliki kekuatan besar dan peluang tinggi, sehingga sangat disarankan untuk terus melakukan ekspansi inovasi produk dan mengembangkan layanan. Nah, selanjutnya di kesimpulannya adalah sebagai penutup, analisis kasus ini membuktikan bahwa McDonald's menerapkan manajemen strategi dengan sangat baik. Mereka mampu memanfaatkan kekuatan internal dan peluang pasar secara optimal. Dengan posisi kuadran 1 atau strategi agresif, McDonald's berada di jalur yang tepat untuk terus bertumbuh, melakukan ekspansi dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri restoran cepat saji. Presentasi dari kelompok 9 bab 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.